Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menyapa Anda dalam Bincang Ganesha. Kuliah di luar negeri merupakan impian dan cita-cita bagi setiap orang, terlebih jika bisa lewat beasiswa. Keberhasilan menempuh pendidikan ini dianggap bisa memberikan kebanggaan tersendiri dan bagi beberapa orang juga dinilai dapat meningkatkan kepercayaan diri dan pastinya akan diperhitungkan di dunia kerja. Akan tetapi tidak setiap orang berhasil untuk meraih cita-cita ini dengan berbagai alasan. Ada yang memang karena kurangnya informasi atau bahkan karena kurangnya persiapan. Untuk itu dalam Bincang Ganesha kali ini kami akan membahas seputar tips dan juga trik untuk mendapatkan beasiswa dan juga kuliah di luar negeri dengan salah satu alumni dari Universitas Pendidikan Ganesha yang dulu menempuh program studi manajemen dan saat ini tengah menempuh pendidikan magister di Australia. Langsung saja kita sapa Gede Andiase. Halo Andi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Kalau di Australia siang ya hari ini ya. Iya, betul sekali menjelang siang. Oke, baik. Kabar baik ya Andi ya? Ya, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Semoga sehat selalu dan lancar deh kuliahnya ya. Oke, sebelumnya terima kasih Andi sudah mau kita undang untuk berbagi ya, sharing ilmu dan juga pengalaman yang Andi pernah jalani lah sebelum akhirnya berhasil mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Mungkin kalau Juni sendiri kan udah kenal ya sama Andi, tapi sahabat Undiksa di luar sana yang nanti nonton tayangan ini pasti banyak yang nanya ya, ini siapa kakaknya ini sampai bisa diundang di Bincang Ganesha. Mungkin untuk pengenalan bisa perkenalan diri terlebih dahulu gitu ya dia. Kamu dulu kuliah di Undiksa di tahun berapa gitu, silakan. Baik, terima kasih. Jadi perkenalkan, saya Gede Andiase, biasa dipanggil Andi. Jadi saya merupakan alumni Universitas Pendidikan Ganesha. Saya angkatan 2016, menempuh studi S1 Manajemen dan wisuda kemarin di tahun 2020. Terima Oke, tahun kasih. 2020. Iya, samaan ya. Tahun Iya, 2020. betul. Oke, nah tadi kan di pengantar udah kita bocorin sedikit nih kalau Andi salah satu mahasiswa Undiksa yang berhasil untuk lanjut kuliah di luar negeri di Australia gitu ya. Nah kalau boleh tahu di kampus mana sih Andi sekarang melanjutkan dan program studi apa yang Andi ambil? Oke, jadi setelah kemarin menuntaskan studi S1 di Undiksa, saya memutuskan untuk melanjutkan studi S2 Magister di the University of Melbourne dengan mengambil program studi Master of Management in Accounting and also Finance. Oke, alasannya mungkin kalau boleh tahu kenapa milih program studi itu apa? Oke, alasan yang pertama karena waktu S1 ya saya menempuh konsentrasi manajemen keuangan, jadi saya ingin mencari program studi yang linear juga, yaitu masa manajemen di bidang accounting dan juga finance. Yang kedua adalah karena program studi di The University of Melbourne ini merupakan salah satu yang terbaik ya. Jadi saya memutuskan sebelum saya memutuskan untuk kuliah di sini, jelas saya harus riset dulu terkait program studi yang akan saya ambil dan ada beberapa memang mata kuliah yang menurut saya benar-benar penting untuk nanti ke dunia kerja nanti. Dan juga selain kampusnya memang sudah termasuk ya top ranking di dunia, program studi accounting dan finance-nya juga salah satu yang termasuk dalam 50 besar di dunia, sehingga saya memutuskan untuk melanjutkan studi di kampus dan program studi ini. Seperti Oke, itu. nah itu kan kalau alasan Andi memilih program studi dan kampus tersebut gitu ya yang ada di luar negeri. Tapi pasti banyak yang juga bertanya, kenapa untuk memilih kuliah di luar negeri? Padahal di Indonesia sendiri kan banyak perguruan tinggi gitu ya. Pasti banyak yang juga pengen tahu, emang harus ya sampai melanjutkan studinya di luar negeri? Mungkin bisa dibagikan ceritanya sedikit nih? Oke, ya betul sekali ya, Juni. Jadi memang kampus-kampus di Indonesia memang tidak kalah bagusnya dengan kampus-kampus di luar gitu ya. Tapi mungkin yang saya ingin cari adalah bukan hanya pengalaman gitu ya, tapi juga saya ingin merasakan secara langsung bagaimana sih
kuliah di luar negeri itu. Mungkin kalau sudah S1 misalnya di dalam negeri, saya sudah mendapatkan banyak pengalaman, kemudian saya juga sudah banyak mengenal budaya-budaya di Indonesia. Tapi jelas ketika kita kuliah di luar negeri ya tantangannya jelas akan banyak dan itulah salah satu alasan saya karena ketika kita berani menantang diri sendiri gitu ya, jadi kita bisa nanti mengenal lebih jauh lagi terkait misalnya sistem pendidikan di luar seperti apa, kemudian budaya di luar seperti apa, bagaimana hidup mandiri di luar gitu. Dan memang hal tersebut ya memang secara langsung bisa saya rasakan dan saya yakin itu akan yang benar-benar bermanfaat ketika saya memang sudah nanti misalnya terjun ke dunia kerja. Ya mungkin banyak pengalaman yang tidak bisa kita dapatkan secara langsung di dalam negeri, tapi kita bisa rasakan secara langsung di luar negeri pada saat studi. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi itu latar belakangnya kenapa kuliah di luar negeri ya, kenapa nggak di Indonesia, walaupun misalnya di Ya, Indonesia sendiri memang udah banyak kampus-kampus yang ya, betul kualitasnya udah sekali. nggak perlu diragukan gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung juga di pengantar di awal bahwa Andi ini salah satu alumni yang berhasil kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Nah, kalau boleh tahu beasiswa yang berhasil Andi dapatkan apa? Baik, jadi betul sekali saya mengajukan kuliah di Australia dengan menggunakan beasiswa LPDP, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang merupakan salah satu beasiswa dari Kementerian Keuangan. Jadi pada saat saya apply untuk beasiswa tersebut, saya menggunakan jalur beasiswa prasejahtera yaitu alumni bidik misi karena kebetulan pada saat saya S1 saya mendapatkan beasiswa bidik misi jadi saya melanjutkan ke S2 pun dengan menggunakan jalur alumni bidik misi. Tuh, seperti itu. Oke, nah luar biasa. S1-nya udah beasiswa juga, S2-nya kembali bisa dapatkan beasiswa. Ini kan nggak semua orang bisa mendapatkan hal ini. Dan kita tahu bahwa untuk meraih beasiswa LPDP ini juga bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, Di. Apalagi kalau nggak salah, Andi harus nunggu 1 tahun lebih ya untuk mendapatkan Ya, betul akhirnya sekali. berhasil. Mungkin bisa diceritakan sedikit proses Andi untuk bisa mendaftar untuk beasiswa ini sendiri, Di. Baik, betul sekali. Jadi pada saat saya wisuda kemarin, tahun 2020 kemarin, ya seperti kita ketahui ada pandemi, sehingga mungkin saya belum bisa melamar kerja, kemudian beasiswa pun, khususnya beasiswa LPDP pada saat itu cuma buka untuk beberapa program studi, sehingga saya memang harus menunggu mungkin sekitar 1,5 tahun, sehingga akhirnya di 2021 kemarin kembali buka beasiswa LPDP. Perjalanannya memang cukup panjang ya. Jadi tahun 2020 kemarin, meski pada pandemi, tapi saya ambil positifnya, saya bisa luangkan waktu lebih banyak untuk persiapan gitu ya. Lalu ya, misalkan untuk persiapan berkas-berkas yang diperlukan untuk melamar beasiswa LPDP. Jadi langkah awalnya adalah jelas riset terlebih dahulu program apa yang akan saya ambil, kemudian kira-kira beasiswa apa yang memungkinkan saya untuk bisa ke program studi tersebut, baru saya mulai menyiapkan berkas-berkas sampai akhirnya dinyatakan lolos berkas, kemudian ada juga tes akademik sampai di tahapan wawancara. Gitu. Dan banyak sekali yang tahapannya, tapi itu kurang lebih gambaran kasarnya. Oke, gambaran kasarnya aja sudah lumayan Ya, panjang gitu ya. lumayan Ini panjang, betul iya. sekali. Berarti waktu tertunda 1,5 tahun itu dimanfaatkan untuk benar-benar mempersiapkan diri secara matang gitu ya. Berarti bukan suatu hambatan, apalagi sampai memutus semangat untuk bisa kuliah di luar negeri yang memang cita-cita Iya, Andi sejak betul dulu sekali. pastinya. Oke, nah pastinya banyak juga sahabat Undiksa di luar sana yang pingin tahu sebenarnya apa saja sih yang harus kita persiapkan sebagai calon mahasiswa S2 ataupun program studi lainnya, baik itu S3 mungkin ya, nanti yang ingin kuliah di luar negeri, apa yang harus kita persiapkan? Selain mungkin orang mikirnya kan cuman mungkin bahasa Inggris atau bahasa asingnya saja dipersiapkan. Selain itu apa saja sih yang harus dipersiapkan? Baik, betul sekali. Jelas persyarat pertama adalah harus memenuhi sertifikat bahasa Inggris dulu, di mana kita biasanya diwajibkan untuk ngambil IELTS maupun TOEFL, karena khususnya di program studi yang memang ketika kita misalkan studi di English speaking countries seperti Australia misalkan, kemampuan bahasa Inggris itu jelas wajib dimiliki karena semua mata pelajarannya, semua bagaimana metode penyampaian kuliahnya jelas akan menggunakan bahasa Inggris. Sehingga syarat pertama harus disiapkan dan juga paling memakan waktu
yaitu persiapan sertifikat bahasa Inggris. Jadi pada saat saya S1 kemarin, sembari di semester akhir juga saya sambil menyiapkan sertifikat bahasa Inggris tersebut. Selain itu juga pada saat kita biasanya melamar program studi diminta kalau S2 ya biasa diminta untuk personal statement, motivation letter, kemudian juga biasanya diminta untuk essay. Dan nanti biasanya juga ketika kita sudah dinyatakan lolos dari berkas tersebut, biasanya kita akan ada sesi interview gitu. Jadi memang proses seleksinya cukup ketat sampai akhirnya diterima. Nah, mungkin untuk tambahan kalau misalkan ada yang misalkan kayak melamar S3, biasanya harus ada korespondensi dulu dengan calon profesor. Jadi sebelum mendapatkan surat persetujuan untuk lanjut studi di sana, memang kita harus sudah dapat profesor atau sejenis pembimbing untuk tesisnya. Dan juga biasanya kita diminta untuk melampirkan sejenis proposal riset yang akan kita lakukan selama studi S3. Gitu. Jadi yang paling banyak sebenarnya makan waktu adalah di persiapan berkas administrasi. Setelah berkas administrasi selesai, kita dapat jenis LOA, gitu ya, surat penerimaan di universitas tersebut. Baru kita mulai mengurus visa, mencari akomodasi, sampai akhirnya bisa langsung pergi ke negara tujuan. Oke, jadi memang panjang dan banyak ya tahapan-tahapannya. Mungkin banyak yang juga bertanya karena beasiswa itu kan ada banyak jenisnya ya. Mungkin bagi yang belum tahu tentang beasiswa LPDP ini sendiri, apakah ini full ditanggung semua pendidikan sampai tempat tinggal akomodasi Andi selama kuliah di Australia atau hanya menanggung biaya kuliahnya saja? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Baik, jadi kalau di LPDP sebenarnya banyak mekanisme ya. Jadi nanti ada mekanisme co-funding, jadi co-funding sejenis patungan. Tapi kalau yang jalur saya yaitu jalur prasejahtera alumni bidik misi memang secara full ditanggung. Jadi tidak hanya menanggung biaya kuliah sampai tuntas selama kurang lebih 2 tahun, tapi juga menanggung biaya akomodasi, transportasi, dan juga kita ditanggung asuransi kesehatan, sampai juga setiap tahunnya kita diberikan tunjangan buku. Jadi semua biaya sudah ditanggung sehingga fokus sebagai penerima beasiswa memang untuk studi dan mendapatkan nilai yang baik. Gitu. Oke, kalau boleh tahu berapa lama kira-kira Andi harus menempuh pendidikan di sana? Oke, jadi untuk program studi di sini untuk S2 itu kurang lebih harus selesai selama 4 semester. Oke, 4 semester jadi kurang lebih 2 tahunan lah ya. 2 tahun, betul. Kuliah sambil jalan-jalan lah ya. Sekalian. Iya, jalan-jalan adalah bonusnya. Oke, bonusnya luar biasa. Oke, kalau boleh tahu kesannya selama kuliah di luar negeri seperti apa? Pengalaman baru apa yang Andi dapatkan yang pastinya berbeda dengan ketika kuliah atau menempuh pendidikan di Indonesia sendiri? Baik, khususnya di semester 1 kemarin banyak yang menurut saya itu sangat berbeda sehingga buat saya sedikit shock ya, atau culture shock istilahnya. Yang pertama dari segi sistem pendidikan juga sedikit berbeda gitu. Nah mungkin kalau sebagian besar ya kampus Indonesia kalau kita model perkuliahannya kita datang ke kelas, misalkan kalau ada kelas selama 3 jam kita datang ke kelas selama 3 jam, dosen menjelaskan dan lain-lain ya, kita hanya duduk gitu. Tapi kalau di luar itu kita lebih diminta untuk aktif gitu. Jadi biasanya nanti kelasnya itu akan terbagi 2. Jadi misalkan kelas yang terdiri atas 3 jam. Nah misalkan hari Senin misalkan adalah sesi lecture, di mana sesi lecture itu kita biasa hanya sekedar mendengarkan, ada materi-materi basic dan lain-lainnya. Nanti misalnya di 2 hari kemudian nanti akan ada sesi tutorial, di mana sesi tutorial itu biasanya adalah problem solving. Jadi sebelum kita masuk ke kelas, kita biasanya diberikan sebuah kasus dulu, kemudian kita pecahkan kasus tersebut berdasarkan materi yang kita sudah dapatkan di hari sebelumnya, baru nanti di kelas kita diskusi. Nah, pada saat sesi tutorial, istilahnya tidak ada mahasiswa yang hanya duduk, datang dan duduk, tapi memang harus siap berbicara. Nah, bagaimana biar kita berbicara, memang harus kita sebelum masuk kelas memang kita harus banyak membaca sehingga argumen kita akan kuat. Itu yang pertama mungkin dari segi sistem pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah mungkin
kalau di luar yang khususnya di The University of Melbourne mungkin tantangannya adalah mungkin agak sedikit susah ya untuk mencari nilai ya. Mungkin kalau di Indo kita kenal dengan istilah misalkan nilai kedekatan dengan dosen misalkan atau misalkan kalau kita jawabannya misalkan meskipun kurang pas biasanya kita akan tetap diberikan poin gitu ya. Tapi kalau di sini memang sangat-sangat strict untuk mendapatkan nilai jadi memang murni berdasarkan hasil pada saat tes. Jadi pada saat tes itu biasanya hasilnya akan langsung muncul. Berapapun hasil yang muncul ya segitu yang nanti akan dimasukkan di transkrip nilai. Dan kalau passing grade-nya di sini adalah 50 dan itu menurut saya udah lumayan susah untuk mendapatkan 50 gitu. Kalau di Indonesia biasanya kan 75 atau 80 dan itu gini ya, memang tinggi tapi rata-rata bisa melewati. Tapi kalau di sini 50 itu sudah istilahnya mati-matian untuk mencari nilai 50 gitu. Oke, berarti Itu sih persaingannya tantangan kurang lebihnya. Oke, persaingannya berarti cukup ketat bisa dibilang seperti itu ya Nia. Heeh. Iya, jadi kuliah di sini cukup kompetitif ya. Jadi meskipun sebenarnya tidak di ranking, tapi persaingan antar mahasiswa cukup ketat. Jadi biar kita tidak kalah saing gitu ya. Jadi kayak kita memang harus benar-benar persiapan. Oke, jadi nggak ada tuh istilah kayak kita di sini mungkin ada beberapa mahasiswa yang titip absen gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Oh Oke. ya, itu juga berbeda. Jadi sebenarnya di sini di beberapa atau sebagian besar mata kuliah tidak ada nilai absensi. Jadi kita bebas datang ke kelas atau tidak. Yang penting nanti pada saat ujian nilainya bagus gitu. Oke, yang penting nilainya bagus aja dulu. Nah, tadi kan Andi Iya, juga sempat betul. menyebut bahwa sempat mengalami culture shock lah ya pada saat awal mengikuti perkuliahan di Australia sendiri. Mungkin bisa disampaikan di persiapan mental yang harus dilakukan oleh para calon mahasiswa yang akan kuliah di luar negeri ini seperti apa? Jadi mungkin persiapan yang utama adalah harus tahu dulu apa yang akan dipelajari gitu. Karena nanti pada saat kita sampai di sini kita langsung mulai kuliah. Kalau kita nggak tahu apa yang kita pelajari, jelas ya itu adalah culture shock pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah harus rajin bertanya. Jadi misalkan kita mau ke kuliah ke Universitas A, usahakan cari misalkan alumni atau mahasiswa sedang berkuliah di sana. Karena dengan bertanya kita istilahnya sudah tahu kira-kira apa yang harus kita persiapkan sebelum kita berangkat ke sana. Jadi kemudian yang ketiga juga usahakan jangan pernah istilahnya merasa sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak di sini misalkan di Australia sebenarnya banyak mahasiswa Indonesia dan kita biasanya suka ada sharing misalnya setiap minggu ya. Jadi biar tidak benar-benar shock ya. Jadi biar kita ada teman juga yang bisa kita ajak sharing. Saya itu juga membantu untuk misalnya ketika bisa kita mentalnya down misalnya let's say nilainya kecil gitu ya. Jadi kita bisa ada teman sharing sehingga kita bisa bangkit lagi untuk mendapatkan nilai yang maksimum lagi di mata kuliah yang lainnya. Seperti itu sih kurang lebih sarannya. Iya, jadi intinya harus banyak-banyak cari tahu dan mau bersosialisasi lah di sana ya. Terlebih ada Iya, banyak juga betul sekali. mahasiswa dari negara asalnya. Oke, mungkin terakhir di sekaligus closing statement ajakan untuk generasi muda Indonesia nih dalam menempuh pendidikan. Silakan. Baik, jadi kalau ajakan saya adalah yang saya ingin tekankan adalah kalau menempuh pendidikan tidak ada sebenarnya batasan usia ya. Dan sebenarnya di usia berapapun kita masih bisa menempuh pendidikan asalkan kita ada motivasi untuk melanjutkan pendidikan tersebut. Ada banyak cara, ada banyak jalan. Ada mau yang kuliah dengan jalur mandiri, jalur misalnya beasiswa ataupun jalurnya lainnya yang pada intinya tujuannya sama yaitu kita ingin mempersiapkan diri untuk nanti terjun ke dunia kerja. Jadi yang saya ingin tekankan adalah ketika masih ada kesempatan, ketika masih ada banyak jalan, kenapa kita tidak melanjutkan studi? Sebenarnya banyak dukungan yang diberikan oleh pemerintah, asalkan pertanyaannya adalah apakah kita aktif mencari, apakah kita aktif bertanya, apakah kita aktif berkomunikasi. Jadi penting sekali untuk mengaktifkan diri ya, baik di lingkungan maupun di masyarakat, sehingga semakin banyak kita bersosialisasi, semakin banyak informasi yang kita tahu. Karena sebenarnya yang membuat kita nggak tahu adalah karena kita kurang aktif mencari informasi. Tapi ketika kita aktif, ya tanpa mencari informasi pun, informasi itu akan langsung datang ke kita. Gitu.
Oke, baik. Terima kasih banyak Andi atas waktunya. Semoga lancar terus kuliahnya di sana ya. Semoga sehat Baik, selalu terima juga. kasih. Dan terima kasih juga untuk sahabat Undiksa yang telah menyaksikan tayangan ini. Semoga apa yang tadi disampaikan Andi ya. Jadi kalian harus mengaktifkan diri untuk mencari informasi dan juga kalian harus pintar-pintar yang namanya memanfaatkan kesempatan yang ada. Karena seperti yang Andi bilang, pemerintah sebenarnya sudah menawarkan berbagai pilihan bagi kalian yang ingin menempuh pendidikan, entah itu di luar negeri atau mungkin bagi yang belum berani gitu ke luar negeri bisa juga di dalam negeri sendiri. Tapi kalau mau dapat pengalaman lebih banyak bisa ditiru ya jalan yang Andi tempuh untuk melanjutkan studi di luar negeri. Semoga tips dan juga trik dan juga pengalaman yang tadi Andi bagikan sebenarnya masih banyak pasti hal yang ingin kita tanyakan ya, tapi kita keterbatasan waktu juga. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan ngobrol lagi terkait dengan beasiswa. Karena saya yakin banyak Ganesha-Ganesha muda di luar sana yang juga ingin mengikuti jejak dari Andiase. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa di-share ke semua sosial media yang kalian punya agar makin banyak orang yang termotivasi untuk melanjutkan atau menempuh pendidikan mereka. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, di-subscribe dulu, dinyalakan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak kelewatan video-video menarik lainnya dari kami. Satu hal juga yang tidak akan pernah bosan untuk Juni ingatkan untuk selalu menaati yang namanya protokol kesehatan. Saya Juniastiti pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh